Halo teman kece, tahu nggak sih kalau ternyata dalam memanage keuangan itu kita membutuhkan alat bantu nih. Ada beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan supaya kita disiplin dalam mengelola keuangan. Nah, di sekali ini kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan financial planner. Oke, ini dia. Topik kita pada video ini adalah Planner for Financial Planning. Artinya adalah alat-alat bantu yang bisa kita gunakan untuk membantu kita lebih disiplin dalam memanage keuangan. Nah, alat bantu ini bisa mungkin kalau yang secara tradisional kalian bisa menggunakan alat bantu kalkulator atau buku kas atau kertas-kertas lain yang bisa kalian gunakan untuk mencatat. Mengandalkan catatan atau ingatan sendiri mungkin agak susah ya untuk mengatur keuangan karena memang ingatan kita terbatas, kegiatan kita juga banyak, begitu ya teman kece. Kita membutuhkan alat lain pastinya untuk memudahkan praktek dan melihat hasilnya secara cepat supaya lebih efisien, lebih memudahkan, dan pastinya kalau sesuatu hal yang lebih mudah itu nanti akan terjadi secara kontinu atau berkesinambungan. Kalau semuanya terasa mudah, pasti akan dilakukan terus-menerus. Ini kan berguna untuk mengelola keuangan kita secara disiplin dan terus-menerus. Caranya kita bisa menggunakan aplikasi perencanaan keuangan yang ada di smartphone. Nah, semuanya mungkin kebanyakan dari kalian sudah punya smartphone atau kalian juga bisa menggunakan punya orang tua misalnya kalau misalnya kalian belum punya smartphone sendiri. Semuanya gampang, tinggal download aja. Contoh yang pertama yang namanya Money Lover. Nah, ini tampilannya untuk Money Lover. Apa aja nih keuntungan atau fungsi yang ada di Money Lover? Yang pertama, terdapat pengelompokan antara pemasukan dan pengeluaran yang membuat keuangan benar-benar terjaga dalam satu bulan. Kemudian selanjutnya, semua pengeluaran setiap bulan akan terekam dalam aplikasi. Jadi, kita bisa jadikan sebagai pembanding untuk mengetahui kondisi keuangan yang sesungguhnya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah spending budget dan money tracker. Ini bentukannya ya, lihat logonya di situ, lingkaran dengan tanda dolar di tengahnya. Nah, ini dia fungsinya atau manfaatnya. Yang pertama, bisa menentukan budget pengeluaran selama satu bulan. Kemudian, menyimpan dan mengatur pemasukan atau pengeluaran. Bisa dihubungkan dengan rekening bank masing-masing dan dijamin aman karena sudah dilengkapi dengan sistem pengaman yang canggih. Jadi teman kece nggak usah khawatir, meskipun berhubungan sama rekening bank kita secara langsung, di dalamnya sudah ada sistem pengaman, jadi kamu tidak perlu khawatir data kamu bocor atau ada yang membobol bank kamu. Jadi percaya saja dengan aplikasi yang berikut ini. Kamu bisa menentukan pengeluaran, pemasukan disimpan dan diatur, dan juga berhubungan langsung dengan rekening kamu. Aplikasi yang nomor 3 namanya adalah Money Manager. Nah, Money Manager logonya seperti ini ya. Logonya piggy bank atau celengan babi. Laporan pemasukan dan pengeluaran akan ditampilkan dalam bentuk diagram nih. Jadi supaya teman kece bisa melihat dengan lebih mudah dan lebih gampang. Tidak ribet dengan banyak kata-kata dan tabel-tabel. Jadi disajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, kita bisa mengetahui nih persentase uang masuk dan keluar setiap bulannya. Ikon mirip celengan seolah-olah selalu mengingatkan kita untuk menabung, menabung, dan menabung. Aplikasi selanjutnya adalah Monify. Nah, Monify ini keuntungannya terdapat fitur kustomisasi yang memungkinkan kita untuk mengubah kebutuhan kapan saja diinginkan. Jadi bisa diubah-ubah maksudnya ya teman kece. Misalnya bulan ini ternyata tidak ada kebutuhan untuk pergi atau nonton. Nah, bisa diubah tuh. Jadi kebutuhannya bisa diubah-ubah sesuai yang kita inginkan, custom. Selanjutnya, kita dapat mencatat dan mengontrol pengeluaran dalam satu waktu, walaupun dengan pengelompokan yang berbeda-beda. Jadi ada kategori dan subkategorinya ya, jadi kita bisa buat sendiri. Setiap bulan kita dapat melihat persentase uang masuk dan keluar dengan jelas dan terperinci. Itu pastinya yang lebih menguntungkan. Financial planner selanjutnya namanya Blue Coins. Oke, itu gambarnya bisa dilihat. Gambarnya biru dengan koin-koin melingkar ya.
Keuntungannya adalah bisa untuk kebutuhan keuangan pribadi, bisnis, maupun keluarga. Jadi bisa beberapa kebutuhan dalam satu aplikasi. Kemudian riwayat keuangan dapat disimpan dalam bentuk PDF dan dapat diunduh. File PDF tersebut bisa menjadi pengingat dan pengontrol keuangan kita selanjutnya. Bisa kamu cetak atau bisa kamu simpan saja di file-file yang lain dengan yang lain di laptop. Mungkin kalau kamu punya bisnis kecil-kecilan atau yang misalnya sudah ada bisnis dengan keluarga, nah kamu bisa simpan di situ sebagai alat acuan untuk referensi tentang pemasukan dan pengeluaran dan juga labanya. Gimana? Banyak kan ternyata ini Kak Ima cuma kasih 5 nih. Kamu bisa explore mana yang cocok lebih cocok buat kamu, yang sesuai dengan kesibukan kamu dan pastinya sesuai sama kebutuhan kamu dalam memanage keuangan. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa.